Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang subbab B, yaitu dengan judul kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Sebetulnya untuk materi ini adalah materi yang gampang kita pahami karena biasanya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk poin-poinnya sesuai dengan peta konsep yang sudah Ibu bagikan, di situ ada 3 poin. Yang pertama tentang hakikat kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, yang kedua hakikat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, baru yang ketiga adalah bentuk kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi pada intinya poinnya ada 3, pertama kerjasama, kedua gotong royong, dan yang ketiga adalah bentuk kerjasama dan gotong royong. Untuk materi yang pertama yaitu hakikat kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, kita bahas ada 2 poin. Yang pertama adalah pengertian kerjasama, sedangkan yang kedua adalah pentingnya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk pengertian kerjasama, menurut KBBI, kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Namun kata beberapa orang di sini bisa kita artikan bisa antar lembaga atau antar pemerintah atau bisa juga antar instansi. Misalkan sekolah A dengan sekolah B melakukan kerjasama begitu. Jadi tidak hanya terbatas antara orang satu dengan orang lainnya. Kemudian apa sih pentingnya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat? Tentu saja dengan bekerja sama nanti pekerjaan kita menjadi lebih ringan, cepat selesai, terus juga bisa memupuk rasa kebersamaan, menciptakan kerukunan, dan bahkan bisa menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Terus untuk poin selanjutnya yaitu tentang gotong royong. Kalau tentang gotong royong dari pengertiannya adalah pekerjaan yang dilakukan secara sukarela atau tanpa pamrih oleh seluruh warga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bedanya dengan kerjasama, tadi kalau kerjasama dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan kalau gotong royong itu biasanya secara sukarela atau tanpa pamrih tapi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, gotong royong ini dibedakan menjadi 2. Gotong royong dalam arti tolong menolong atau bisa juga gotong royong dalam arti kerjasama. Kalau dalam arti tolong menolong, contohnya adalah perayaan, kematian, bencana, dan lain-lain. Misalkan perayaan di sini bisa saja hitanan atau mungkin sedang ada acara pernikahan. Kalau orang sedang ada hajat, yaitu misalkan pernikahan kan tidak mungkin di dalam rumah orang tersebut cuma sendirian, pasti ada orang-orang yang membantu. Kemudian kalau dalam arti kerjasama yaitu contohnya seperti membersihkan saluran air atau tempat ibadah. Nah, bedanya kerjasama dengan gotong royong dalam arti kerjasama, kalau yang pertama tadi itu lebih formal, lebih jelas anggotanya siapa saja yang melakukan kerjasama dan tujuannya apa. Tapi kalau gotong royong dalam arti kerjasama itu lebih secara sukarela, siapa saja yang bisa begitu. Terus kalau istilah gotong royong, karena kita jumlah pulaunya ada 17.000 sekian dan kita dengan keanekaragaman suku bangsa, tentu saja istilah gotong royong di setiap daerah itu berbeda. Misalkan di Aceh kita kenal dengan alang tulung, terus di Jogja kita kenalnya dengan gugur gunung. Terus ada faktor pendorong kenapa kita perlu melakukan gotong royong. Yang jelas yang pertama agar dapat bertahan hidup. Manusia perlu menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Kita sebagai manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Jadi tidak mungkin kita bisa hidup sendirian. Kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Terus dalam diri manusia ada kesadaran untuk saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama. Misalkan tadi gotong royong dalam arti tolong menolong, misal ada kematian, para tetangga yang
eh, ada orang yang meninggal, pasti tetangga sekitar akan datang ke rumah orang tersebut untuk membantu mengurus segala sesuatunya. Karena kita sadar nantinya kita juga seperti itu dan pasti membutuhkan orang lain. Kemudian untuk yang ketiga adalah manusia memiliki kecenderungan untuk berkelompok. Dalam satu kelas misalkan 36 anak, pasti ada beberapa yang menjadi teman dekat. Karena itu naluri kita sebagai manusia. Dan manusia juga pasti memiliki kecenderungan untuk mencapai kesejahteraan. Ada faktor pendorong, selanjutnya adalah faktor penghambat. Kalau faktor penghambat ini biasanya karena rasa individualisme manusia yang kuat, ada perbedaan pendapat dan kurang menghargai pendapat orang lain, lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umum, dan rasa percaya diri yang kurang. Misalkan kalian kemarin membuat proyek, ada satu anak yang dimintai tolong untuk merekam podcast atau merekam film. Sebetulnya anak tersebut bisa, tapi karena tidak pede, jadi dia menolak tugas tersebut. Nah, dengan adanya perasaan kurang percaya diri ini akhirnya bisa menghambat terjadinya gotong royong itu. Terus poin yang terakhir yaitu bentuk kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau untuk kerjasama kita biasanya ada bidangnya yaitu dalam sosial politik, ekonomi, hankam, dan agama. Kalau sosial politik biasanya kita kaitkan dengan Pancasila sila keempat, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan musyawarah, pengambilan keputusan, begitu. Terus kalau ekonomi dikaitkan dengan sila kelima atau secara khusus di pasal 33 yang sistem perekonomian dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan. Contoh konkretnya adalah melalui koperasi. Kalau yang pertahanan keamanan itu sesuai dengan pasal 30 ayat 1 atau pasal 27 ayat 3 yaitu tentang bela negara. Kalau yang 30 ayat 1 tentang pertahanan keamanan. Terus yang beragama pasalnya yaitu pasal 29 di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Terus yang kedua yaitu tentang gotong royong dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Contohnya gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, dan membangun rumah. Untuk contoh yang terakhir, coba Ibu minta kalian bayangkan terlebih dahulu gotong royong dalam membangun rumah. Nah, di bayangan kalian, ketika membangun rumah, apakah cuma satu orang? Pasti tidak ya, minimal di situ ada 5 atau mungkin 7 sampai 10 orang. Nah, biasanya gotong royong di sini kalau terkait dengan membangun rumah itu di awal pembangunan seperti membuat pondasi seperti itu. Tidak sampai membangun sampai rumah jadi. Kecuali membangun rumah mungkin karena tadinya rumah tersebut terkena bencana alam, tanah longsor, atau bisa juga karena kebakaran rumah kayak gitu. Kalau kebakaran biasanya kan tetangga sekitar itu membantu untuk merenovasi rumah tersebut. Sampai di sini materi kita selesai untuk bab 3 yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.